اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وبعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mencurahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, terutama nikmat menuntut ilmu agama, menelusuri jalan para ulama dalam talabul ilmi, yang tentunya permasalahan talabul ilmi, menuntut ilmu, merupakan indikator utama kebaikan seorang hamba. Alhamdulillah, ikhwani wa akhawati, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan kepada kita semua untuk duduk di majlis yang penuh berkah ini, di kampus yang tercinta ini. Kita ta'awun 'alal birri wat taqwa untuk bersama-sama mempelajari, bersama-sama berbagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu an-nafi', yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir." Barang siapa yang mempelajari, mendapatkan warisan ilmu tersebut, maka sungguh dia telah meraih dan mendapatkan kebaikan, keutamaan yang begitu banyak. Alhamdulillah, kedatangan kita semua ke kampus yang tercinta ini semata-mata karunia dari Allah. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan fisik kita, bukan semata-mata karena kekayaan kita, tapi adalah karunia, nikmat dari Allah yang menggerakkan hati kita sebelum kita melangkahkan kaki, yang menanamkan dalam diri kita cinta kepada ilmu sebelum cinta kepada istri ini, yang memudahkan langkah demi langkah sehingga kita bisa datang ke kampus ini dalam keadaan sehat, selamat, dimudahkan semua urusan. Tahapan demi tahapan telah kita lalui, mulai dari PKKMB, kemudian kedatangan mahasiswa lama, kemudian tadi pagi sampai zuhur, ya, studium general, kemudian sekarang dilanjutkan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan perkuliahan kita di kampus yang tercinta ini, menjadi sunnah hasanah di kampus ini, yaitu daurah ta'asiliyah, ya, tentang berbagai prinsip dasar ilmu, adab, etika para talibul ilmi, yang tentunya semua hal itu menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan dan menjalani kegiatan perkuliahan kita di kampus yang tercinta ini. Daurah ta'siliyah ini merupakan sunnah hasanah. Wa jazakallahu khairan kulla man sahama wa syaraka fi iqamati hadhihi daurah min al-musyrifin wa al-ikhwah al-qa'imin, panitia, dan tentunya wala fasil jami'in, wa huwa mudiruna alladhi la ya'lu juhdan fi tashji'i wa fi muwafaqati jami' ma yanfa'u al-ikhwah الطلاب والطالبات في هذه الكلية. فجزاكم الله خيرا وأنتم كذلك إخواني وأخواتي. Masya Allah, ini adalah pertemuan yang bersejarah, ya, tidak pernah, ya, mulai dari 2010 sampai saat ini daurah ta'siliyah penuh seperti ini.
ya, daurah ta'siliyah. Dan ini baru mahasiswa, ya, adalah yang menghadiri adalah mahasiswa baru. Bagaimana kalau semuanya hadir ke sini? Maka tidak akan mendapatkan tempat duduk. Ya, semua akan berdiri. Ala kulli hal, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai media sehingga yang hadir di sini bisa mendengar dan juga yang tidak hadir bisa mengikuti dengan berbagai media untuk mendapatkan informasi, mendapatkan ya al-ma'lumat, mendapatkan ilmu. Alhamdulillah ala dzalika. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwani wa akhawati tullab wa talibat al-ilm, barakallahu fikum jami'an. Pembahasan kita pada daurah ta'siliyah ini seputar masalah ta'zimil ilm, mengagungkan ilmu, yang akan dibahas secara sistematis, secara runut oleh para ustaz, para asatidzah al-fudhala, yang biiznillah ayyuhal ikhwah al-akhawat, bila kita bersama-sama serius untuk memahami satu persatu dari prinsip-prinsip adab talibul ilmi dalam rangka mengagungkan ilmu, biiznillah hal ini menjadi bekal bagi kita semua untuk bersama-sama talaqqi al-ilm, dapatkan ilmu yang bermanfaat biiznillah di kampus yang tercinta ini. Karena sesungguhnya ilmu adalah sesuatu yang termulia dalam Islam, sesuatu yang paling agung, karena keimanan yang benar berlandaskan ilmu, amal yang saleh berlandaskan ilmu, akhlak yang mulia berlandaskan ilmu, dan seluruh aspek kehidupan kita dunia dan akhirah berdasarkan ilmu. Di dalam beragama tidak cukup, bahkan tidak diterima perasaan, kebiasaan, tradisi. Di dalam berilmu, di dalam beragama, maka yang menjadi landasan adalah al-ilm. Maka tidak diragukan lagi ayyuhal ikhwah al-akhawat keutamaan ilmu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, wa kama tahfaduna jami'an may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, Allah akan yufaqihu, dibimbing oleh Allah untuk memahami agama, untuk memahami agama. Jadi inilah bimbingan dari Allah, yufaqihu. Rasul tidak menyebutkan yafqahu ad-din, tapi yufaqihu. Berarti memahami agama adalah bimbingan dari Allah. Tidak cukup hanya sekadar ya mengandalkan kepintaran kita, kecerdasan kita, tapi yufaqihu, Allah yang yufaqihuna, yang menjadikan kita paham terhadap ilmu. Berarti seseorang yang jauh dari ilmu agama ini sebagai indikator bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan baginya. Barang siapa yang tidak Allah hendaki kebaikan baginya, siapakah di dunia ini yang bisa memberikan kebaikan kepadanya? Jawabannya la ahad, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kebaikan kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhawat, bahwa ilmu adalah sesuatu yang paling mulia,
asasul al-khairi wal barakah wa asasus sa'adah, landasan keberkahan, kebaikan, ya, kemuliaan, keberkahan hidup seseorang. Sehingga dalam Al-Quran, dalam hadis begitu banyak ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Dalam kitab yang akan kita baca, akan kita ringkas, ya, pembahasan demi pembahasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip, ya, dalam menuntut ilmu. Saya tidak akan membaca, ya, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat dalam kitab ini. Insyaallah antum taqra'una al-arabiyyah, karena waktu yang sangat terbatas. Tapi kita berusaha meringkas, mengambil intisari dari pembahasan-pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh pengarang, yaitu Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, ya, dalam kitab yang berjudul Ta'zimul Ilmi, mengagungkan ilmu. Beliau menjelaskan bahwa ilmu merupakan suatu yang paling mulia. Seandainya ilmu tersebut berbentuk sebuah barang yang diperjualbelikan, maka tentu semua harta yang dimiliki oleh seorang akan dia berikan untuk membeli ilmu tersebut. Tapi ilmu tidak bisa diperjualbelikan. Ilmu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada man yasha'u min ibadihi, siapa yang Allah hendaki dari hamba-hambanya. Ilmu adalah, menuntut ilmu adalah perdagangan yang paling menguntungkan, kemuliaan yang paling agung, dan usaha yang paling mulia. Barang siapa yang dibimbing oleh Allah untuk talabul ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kebaikan dan kebahagiaan baginya. Dan barang siapa yang jauh dari ilmu dan tidak memiliki keinginan untuk talabul ilmi, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling jauh dari kebaikan. Fa asasul khairi wal ilmu, landasan kebaikan itu adalah ilmu. Wa asasus syarri wal jahal, dan sumber kejahatan itu adalah kebodohan. Tentu ilmu yang kita maksud, ayyuhal ikhwal akhwat, ilmu al-kitabi was sunnah, sebagaimana akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Ta'zim al-Ilm. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwal akhwat, sesuatu yang mulia tentunya dicapai dengan usaha, pengorbanan. Tidak cukup hanya berangan-angan. Beliau menyebutkan di sini bahwa sesuatu yang mendasar untuk bisa kita jadikan sebagai usaha dan sebab utama untuk meraih ilmu adalah ta'zimul ilmi, mengagungkan ilmu. Dan bagaimana kiat-kiat untuk mengagungkan ilmu? Ini disebutkan oleh beliau di sini. Ya, prinsip-prinsip dasar dalam mengagungkan ilmu. Beliau menyebutkan, fa inna hazzal 'abdi minal ilmi, ini halaman 13. Ana meringkas, mengambil ya poin-poin penting dari apa yang beliau jelaskan. Fa inna hazzal 'abdi minal ilmi mauqufun ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Sesungguhnya bagian seorang hamba dari ilmu tersebut, ya, sesuai dengan bagian yang ada dalam hatinya, min ta'zimil ilmi, terhadap, ya, pengagungan terhadap ilmu, wa ijlalihi, sama artinya ta'zim wa ijlal. Maksudnya ilmu yang akan didapatkan oleh seseorang sesuai dengan tingkat, ya, pengagungan
hatinya terhadap ilmu. Bila hatinya mengagungkan ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Bila hatinya tidak mengagungkan ilmu, maka dia kesulitan untuk meraih ilmu tersebut. Dan perlu diperhatikan, mendapatkan ilmu, meraih ilmu bukan sekadar hanya menghafal teks-teks wahyu, dalil-dalil Al-Quran dan Hadis, tapi ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang mewariskan khasyatullah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seorang akan mendapatkan ilmu yang membuahkan sifat takut kepada Allah? Tiada lain kecuali bila di hatinya ada pengagungan kepada ilmu, ya. Dia mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu. Naam. Faman imtala qalbu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi saluha aw salaha an yakuna mahallallah. Barang siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan kepada ilmu, memuliakan ilmu, maka hati tersebut pantas untuk menjadi, ya, wi'a, tempat, ya, menetapnya ilmu tadi. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi minal qalbi, ya, sesuai dengan berkurangnya keagungan ilmu, pengagungan terhadap ilmu dalam hati seseorang, yang qusu hadzul abdi minhu, maka begitu juga berkurang, ya, manfaat bagian kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang hamba dari ilmu tadi. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi, sampai-sampai ada hati yang tidak ada di dalamnya sama sekali secuil pun dari ilmu. Kenapa? Karena tidak ada pengagungan di dalam hatinya. Jadi tahapan yang pertama, beliau ingin menjelaskan, yang pertama yang harus dipahami oleh tulabul ilmi, pastikan sudahkah di hati kita ada ta'zim lil ilm atau tidak. Sudahkah kita mengagungkan ilmu agama ini? Sudahkah kita memuliakan ilmu agama ini? Sudahkah kita memposisikan ilmu di tempat yang mulia? Atau sebaliknya? Ini poin yang pertama. Nah, kemudian, ya, beliau menjelaskan bahwa Al-Imam Abu Muhammad Ad-Darimi yang memiliki kitab, ya, Musnad Al-Jami', di bab terakhir, ya, dalam kitab sunannya, menulis sebuah bab fi i'dhamil ilmi. Sepertinya beliau ingin memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat bahwa ilmu yang ingin dipelajari tidak akan mungkin diraih kecuali dengan mengagungkan ilmu tersebut. Nah, ikhwani wa akhawati tullab wa talibatul ilm rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau menyebutkan satu ungkapan, ya, barang siapa yang tidak mengagungkan ilmu, menyia-nyiakan ilmu, maka sungguh dia, ya, telah menyia-nyiakan keutamaan dan kemuliaan yang besar bagi dirinya. Maka dia akan terjerumus ke dalam mengikuti hawa nafsu. Bila hal itu terjadi, dia sulit untuk mendapatkan ilmu. Kata beliau, wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Al-jaza' min jinsil amal wal ikhwal akhwat. Balasan sesuai dengan sikap dan perilaku kita. Kalau kita tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan kita. Mungkin dia menghafal dalil-dalil yang begitu banyak, menguasai permasalahan-permasalahan ilmiah, aqwal para ulama. Tapi apakah dengan seperti itu dia menjadi orang yang mulia dengan ilmu? Belum tentu. Kemuliaan dengan ilmu itu bukannya sekadar menghafal dalil-dalil, memahami permasalahan-permasalahan ilmiah, akan tetapi seseorang dimuliakan dengan ilmu oleh ilmu, seorang yang semakin dia berilmu, semakin bertambah takwanya, semakin saleh
amal ibadahnya, semakin mulia akhlaknya, semakin dia bertambah ilmunya, semakin tawadhu, semakin bertambah ilmunya, semakin khasyah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mulia akhlaknya. Itu ilmu yang bermanfaat, itu sebagai indikator bahwa ilmu memuliakan penuntutnya. Naam, karena dia betul-betul memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu. Naam, ini poin yang harus kita pahami. Maka sedikit ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada banyak ilmu tapi tidak bermanfaat. Ungkapan beliau, wa qalilun yabqa fayanfa, sedikit yang dipahami, yang melekat di hati, yang terpatri dalam jiwa. Ya, sedikit, qalil, yabqa ma'ak. Ada athar, efek dalam perilaku, sikap, perbuatan, tutur kata, yabqa ma'ak. Ya, selalu ada dalam diri kita. Kendati sedikit, hada kata beliau khair, lebih baik daripada sesuatu yang banyak. Hafal mungkin 30 juz, hafal As-Sahih Bukhari, Arba'in Nawawiyah, Bulughul Maram dan yang lainnya, tapi ternyata tidak ada ya efek dan juga pengaruh dalam kehidupan, dalam perilaku, tutur kata, penampilan, sikap dan seterusnya. Maka dengan cepat ya ilmu tersebut akan diangkat dari dirinya, hilang satu persatu. La yabqa ma'ahu. Kenapa? Karena di hatinya, karena hatinya tidak menjadi tempat atau bejana yang siap untuk menampung ya ilmu tersebut. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kemudian ya ulama salaf sungguh mereka sangat ya perhatian dalam hal ini, ta'zimul ilmi, ya, sehingga ya tidak heran bila kita membaca dalam biografi mereka bagaimana mereka dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya dalam ilmu, menjadi panutan umat dalam ilmu dan amal, dalam segala hal menjadi umat yang mulia. Kenapa? Karena mereka berilmu dan karena mereka adalah orang-orang yang mengagungkan ilmu tersebut. Itu yang menjadi panutan kita. Karena kita tidak bisa menjadi seperti mereka, tapi jangan sampai ya kita menjauh dari ya pola hidup mereka. Kita berusaha mencontoh mereka, kendati tidak seperti mereka. Karena mencontoh orang-orang yang mulia adalah suatu kemuliaan, kendati kita tidak seperti orang-orang yang mulia. Fatashabbahu illam takunu mithlahum. Ya, berusahalah Anda mencontoh, menyerupai mereka. Ya, baik. Kendati Anda tidak seperti mereka. Inna tashabbuha bil kirami falah. Sesungguhnya menyerupai orang-orang baik itulah suatu keberuntungan dan kesuksesan. Baik, ma'asyiral ikhwah. Kemudian pengarang Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin menjelaskan ya satu persatu dari prinsip-prinsip dasar ya pengagungan terhadap ilmu. Yang pertama, beliau mengistilahkan al-ma'aqidu. Ya. Dan sebelumnya beliau menyebutkan apa yang dimaksud dengan al-ma'aqid, yaitu al-usul al-jami'ah gitu ya. Ma'rifatu ma'aqid ta'zimihi wa hiya al-usulul jami'ah al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalbi. Itu maksudnya. Jadi adalah prinsip-prinsip dasar yang akan menanamkan sifat ta'zim terhadap ilmu dalam hati seseorang. Ya. Nah, ingat, sesuai dengan pengagungan kita kepada ilmu, maka kita akan meraih ilmu tersebut. Nah, bagaimana kita bisa ya menjadi orang-orang yang mengagungkan ilmu? Ada prinsip-prinsip dasarnya, ada landasan-landasannya. Yang pertama kata beliau, ya, agar ilmu tersebut memuliakan kita,
Karena kita telah memuliakan ilmu, maka yang pertama yang dilakukan, hati kita harus dibersihkan. Tathiru wi'a'il ilmi. Membersihkan wi'a. Apa itu wi'a? Bejana. Al-ilm. Tempat ilmu. Di mana tempat ilmu tersebut? Hafalan? Enggak. Fil qalbi. Kata beliau, wa huwal qalb. Hati kita. Ini dibersihkan. Disucikan. Ya. Bagaimana caranya? Akan sebutkan oleh beliau. Fa inna likulli matlubin wi'a. Setiap yang dicari itu ada tempat ya menyimpannya, ya, bejananya. Wa inna wi'al ilmi al-qalb. Dan bejana ilmu tersebut adalah hati kita. Wa wasakhul wi'a'i yu'akkiruhu wa yughayyiru ma fihi. Dan ya kotornya bejana tersebut itu akan mengotori isi atau sesuatu yang ada dalam bejana tersebut, akan mengotori dan akan merubah. Ya. Bejana yang kotor, ya, dan tidak dibersihkan, begitu kita masukkan ke dalamnya air yang bersih jernih akan berubah. Ya. Tapi bila bejananya bersih, kita masukkan air bersih maka akan terjaga kebersihannya. Itu. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhulul ilm. Sesuai dengan kesucian hati kita, ilmu akan masuk ke dalam hati. Sesuai dengan kesucian hati dan jiwa kita, ilmu akan masuk ke dalam hati kita. Naam. Semakin bertambah kesucian hati dan jiwa, maka semakin bertambah kesiapannya untuk menyerap ilmu, untuk memahami ilmu. Ya. Beliau memperumpamakan wa mathalul ilmi fil qalbi, perumpamaan ilmu yang ada di hati seorang kanuril misbah, seperti lampu, cahaya lampu misbah. In safa zujajuhu, bila kacanya itu bersih bening, sya'at anwaru, maka cahaya itu akan ya terang benderang. Wa in lattakhathul awsah, jika itu tidak bersih, ya hitam, ya tidak dibersihkan, maka kasafat anwaru, maka cahayanya akan redup. Sahih? Antum insyaallah pahamnya bagaimana lampu, apalagi yang mereka hidup di pedesaan, kampung gitu ya, bukan orang-orang kota. Ya, insyaallah akan tahu bagaimana kehidupan yang menggunakan lampu ya. Itu harus setiap hari dibersihkan, karena kalau tidak dipenuhi oleh asapnya, ditutup oleh asapnya hitam, maka cahaya tidak akan ya terang benderang. Nah, baik. Faman arada hiyazatal ilmi fayuzayyinu batinah falyuzayyin batinah. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hiasi batinnya, hatinya, jiwanya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dibersihkan hatinya dari najasatihi, dari noda-noda hati tadi. Al-ilmu jauharun latif. Ilmu itu sesuatu yang lembut, sesuatu yang mulia. Jauhar, sesuatu yang sangat berharga. Latifun, ya, sesuatu yang mulia, yang lembut, yang berharga. La yaslu illa lil qalbin nazib. Tidak cocok kecuali bagi hati yang bersih. Nah, kemudian beliau menjelaskan bagaimana kita menyucikan ya hati kita. Membersihkan hati kita dengan dua cara. Kebersihan hati itu ya dari dua noda, dari dua syubhat yang akan atau yang sangat berbahaya. Yang apabila kedua syubhat tersebut menodai dalam hati, maka hati secara perlahan-lahan akan mati. Ya. Yang pertama kata beliau, ya, taharatul qalbi tarji' ila aslaini azimaini. Untuk mensucikan hati kita, membersihkan hati dan jiwa kita, ya, kita perhatikan dua hal. Bersihkan hati dari dua hal. Yang pertama, taharatuhu min najasati syubuhat. Membersihkan hati dari noda-noda syubuhat, pikiran kita, pemahaman, ideologi, ya, akidah yang menyesatkan, akidah yang batil. Naam, ini yang pertama. Yang kedua, asyahawat, syahwat nafsu.
Nah, bila pikirannya terkontaminasi oleh syubhat, itu akan mempengaruhi kebeningan hatinya. Akan menanamkan dalam hatinya berbagai keraguan. Ya. Antara pikiran dengan hati terdapat ya hubungan yang erat sekali. Memiliki koneksi yang sungguh sangat erat sekali. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Apa yang dipahami dalam akal pikiran kita, maka akan mempengaruhi keyakinan kita dan keyakinan di hati. Bila akal terkontaminasi oleh syubhat, pemahaman berbagai penyimpangan, maka akan mempengaruhi hati. Maka jaga pikiran kita dari berbagai syubhat. Begitu banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, ya pikiran-pikiran yang membingungkan. Nah, kena hasil dari sampah pemikiran manusia. Ya, maka menodai pikiran kita dan akan merusak hati kita. Yang kedua, noda syahwat, dosa, maksiat, ya, besar dan kecilnya. Dan di zaman sekarang ini Allah menguji kita semua dengan dimudahkan sarana untuk berbuat dosa, betul? Terutama di dunia maya dengan berbagai media, sosial media, dimudahkan oleh Allah. Di mana saja bisa membuka situs-situs yang merusak pikiran, merusak hati, merusak jiwa. Betul enggak? Ada yang tidak memiliki HP di sini? Enggak ada. Generasi Gen Z enggak ada HP ya, itu bukan Gen Z namanya. Ya. Bahkan dia bisa hidup bertahan selama ada koneksi. Kendati perut kelaparan. Sahih? Tapi bila terputus koneksi, dunia menjadi kelam. Sahih? Bingung. Bingung dia. Itulah kehidupan kita zaman sekarang ini. Nah, maka ini ibtila minallah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan. Maka ikhwani wa akhwati, mari kita waspada. Bijaklah kita menggunakan media tersebut, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk memudahkan urusan kita zaman sekarang, maka gunakan untuk yang baik. Jaga kebeningan hati kita. Jaga ketulusan hati. Ya. Dan waspada dari berbagai perangkap-perangkap syaitan. Ya. Nah, jadi untuk menyucikan hati kita, membersihkan hati dan jiwa kita dari dua hal, syubhat dan syahwat. Nah. Kenapa demikian? Ya. Bagaimana yang jelaskan dalam hadis, karena hati yang menjadi standar penilaian Allah Azza wa Jalla. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada suwarikum, bentuk, ya, rupa, fisik, penampilan kalian, casing kalian, tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga harta yang menjadi, ya, standar penilaian Allah, titik penilaian Allah Subhanahu wa taala, ya, landasan penilaian Allah Azza wa Jalla, hati dan amalan. Hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui apa yang ada di hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Itu yang menjadi standar. Bila hatinya saleh, hatinya suci, bersih, itulah hati yang mulia, maka Allah akan berikan karunia ilmu kepadanya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu. Maka bila kita merasa kesulitan untuk menghafal, untuk memahami, ya, permasalahan ilmu, maka introspeksi diri. Jangan-jangan di hati ada penyakit, ada noda yang telah menyelimuti, yang telah mengotori, ya. Maka yang demikian itu tentu ilmu yang mulia tadi sulit untuk masuk. Karena yang mulia tempatnya juga yang bersih, bukan tempat yang kotor. Kalau sampah-sampah pemikiran, ya tempatnya yang kotor.
Hati yang penuh dengan syubhat syahwat itulah tempatnya. Tapi hati ilmu yang mulia, yang agung, tempatnya juga yang mulia, yang agung dan yang bersih, ya. Faman tahara qalbahu fihi al-ilmu halla. Ya, barang siapa yang mensucikan hatinya fihi al-ilm, ada ilmu di dalamnya, dalam hati itu halla, dia akan menetap. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Barang siapa yang tidak membersihkan, menghilangkan noda-noda, ya, yang mengotori hati tersebut, wada'ahu al-ilmu, dia akan ditinggalkan oleh ilmu, wal ilmu itu tersebut juga akan pergi. Ya, wada'an kata dia, selamat tinggal. Ya, ilmu mengatakan kepadanya, wada'an. Ya, saya pergi. Kenapa? Karena hatimu tidak cocok tempat, ya. Saya bermalam, saya menetap, ya. Saya mampir di sana, enggak cocok. Kenapa? Enggak, sesuatu yang tidak nyaman bagi ilmu, ya. Menempati sesuatu yang kotor, sesuatu yang di dalamnya ada penyakit. Nah, oleh karena itu Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah. Haram, terhalang, ya, bagi hati untuk dimasuki oleh cahaya. Apa itu cahaya? Al-ilmu nurun. Cahaya ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sesuatu, ya, yang dibenci oleh Allah. Bagaimana kalau hati yang telah diselimuti oleh noda-noda dosa dan maksiat, penyakit hati? Ada aja secuil di hati sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, haramun ala qalbin yadkhulul ilmu tidak mau masuk dalam hati yang seperti itu. Maka jika kita merasakan kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam memahami ilmu, kesulitan dalam mengamalkan ilmu, apa permasalahannya? Kembalikan kepada hati. Hati kita yang bermasalah. Ikhwani, sebelum kita melangkahkan kaki untuk datang sholat berjamaah, sesungguhnya hati kita yang melangkah terlebih dahulu. Hati kita yang telah rindu dan cinta kepada Allah yang menggerakkannya untuk berdiri di hadapan Allah. Maka dengan ringan kaki melangkah. Kendati, ya, mungkin sedikit agak jauh masjid atau rumah dari masjid, kos-kosannya dari masjid. Kendati mungkin di penghujung malam atau di malam dia sedang menikmati keindahan mimpinya, ya, mimpi-mimpi indah yang dia nikmati. Tapi begitu datang seruan Allah, Allahu Akbar, hayal salah, hayal falah, maka dia akan bangkit untuk bangun. Kenapa? Karena hatinya rindu kepada salat. Betul? Hatinya rindu kepada Allah, ingin bermunajat. Naam. Itu yang melangkah terlebih dahulu. Begitu juga tatkala antum cinta kepada ilmu, ingin mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, ayat-ayat Al-Quran, maka dengan mudah antum datang masuk ke kelas itu dengan penuh apa? Kerinduan. Kenapa? Karena antum ingin mendengar hikmah mutiara hikmah yang terkandung dalam Al-Quran, dalam hadis. Rindu. Sehingga antum bersemangat, Mas. Ya. Bukan bermalasan. Sehingga dipastikan dia akan selalu tepat waktu. Bahkan sebelum waktu masuk dia telah datang, ada di kelas. Betul enggak? Tapi kalau di hati tidak ada kecintaan pada ilmu, ya, karena tidak ada penganggungan pada ilmu, maka dia akan datang selesai para ustadz, ya, mengambil absen masing-masing dari mahasiswa, dan seringkali terlambat, bahkan mungkin sering, ya, bolos dan seterusnya. Kenapa? Karena di hati tidak ada kecintaan pada ilmu. Apalagi kalau yang datang ke sini dipaksa sama abi dan uminya. Jadi abi yang uminya ingin kuliah di sini, dia nggak mau, dipaksa datang ke sini ya hanya untuk main-main saja. Subhanallah. Kendati sebagian mungkin awalnya terpaksa datang ke sini, tapi
di antara hikmah keterpaksaan itu, ya, ternyata mungkin itu awal dan langkah awal dari perubahan yang sangat menentukan arah kehidupan Anda. Karena antum di sini bersama orang-orang baik, ya. Nggak ada yang datang ke sini ingin hal-hal yang jelek. Nggak ada yang duduk di sini, ya, ingin mencari kejelekan. Semua ingin kebaikan. Betul nggak? Ada yang terpaksa datang ke STDI yang benar. Yang di belakang ada yang terpaksa duduk di sini. Sayap kanan dari arah saya ada yang terpaksa. Kiri. Bagian depan ini ada yang terpaksa. Yang terpaksa ahlan wa sahlan, mungkin ahsan, ya mungkin, ya. Karena dia nggak akan betah hidup di sini. Nggak akan betah duduk di sini. Dia terpaksa. Habis waktunya, habis duit orang tuanya. Waktunya di sini untuk main-main saja. Ya. Habis pulsanya, kuotanya untuk hal nggak bermanfaat. Ya. Dia akan bergadang sehingga akan selalu terlambat sholat subuh. Terus setiap malam bergadang. Kenapa? Dia terpaksa di sini. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan di sini, ya, sesuai dengan jawaban antum semua, tidak ada yang terpaksa. Datang ke sini betul karena cinta kepada ilmu, ya, dan ilmu membutuhkan pengorbanan, perjuangan. Naam. Baik, karena waktu telah masuk, tafadhal, al-muazzin yarfa al-adhan. Di jadwal sampai jam berapa? Sampai selesai. Sampai jam 8. Sampai Isya? Ya, sampai selesai nanti. Penting azan dulu, nanti kita selesaikan. Mau selesai sampai jam 8, ya alhamdulillah. La insyaallah. Sanakhtasir insyaallah. La takhaf. Na'am wa la tahzanu. Wa abshiru. Na'am. Adzin. Irfa' al-adhan ya muadzin. Barakallahu fiik. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسلم وبعد المقام رضيت بالله. طيب إخواني وأخواتي rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Prinsip yang kedua akan menanamkan dalam diri kita ta'zim lil ilmi, pengagungan pada ilmu. Ikhlasun niyyah, ya. Mengikhlaskan niat. Dan kita mengetahui bahwa keikhlasan adalah landasan utama setiap ibadah. Tidaklah ibadah akan diterima oleh Allah kecuali bila berlandaskan ikhlas, dan menuntut ilmu adalah ibadah yang paling mulia. Ya, ibadah yang paling agung. Di antara ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung, maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan keikhlasan. Dan kita menghafal semua ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'mal binniyah. Ya, al-a'mal binniyah. Sebenarnya innamal a'malu binniyat. Naam. Di sini redaksi disebutkan syekh al-a'mal binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Ya, al-hadis. A'mal binniyah, berdasarkan niat. Ya. Dan masing-masing akan mendapatkan ya bagian atau pahala sesuai dengan yang diniatkannya. Manawa. Nah, keikhlasan ini merupakan rahasia kemuliaan generasi terbaik umat ini. Kita membaca biografi mereka. Kenapa Allah mengangkat derajat mereka? Kenapa Allah menjadikan mereka sebagai tokoh dalam keilmuan? Panutan umat. Kenapa jemaah? Bil ikhlas. Imam Ahmad rahimahullah ya disebutkan kepada beliau, disampaikan kepada beliau tentang as-sidqu, kejujuran, wal ikhlas, dan keikhlasan. Apa kata beliau? Bihada irtafa'al qaum. Disebabkan hal ini dengan kejujuran mereka dan keikhlasan mereka di dalam beribadah, itulah yang menyebabkan atau menjadi sebab mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan karena banyak ilmunya. Bukan semata-mata karena banyak ilmunya. Tapi karena ketulusan mereka di dalam beribadah, termasuk dalam menuntut ilmu. Al-ikhlas ya jemaah. Ya. Hal yang sering kita dengar. Bahkan mungkin kita banyak yang bosan mendengar kalimat ikhlas. Mudah-mudahan sih tidak ada yang bosan. Oke. Antum akan sering diingatkan ikhlas niyah, ikhlas. Ya. Tatkala kita bosan mendengar nasihat untuk ikhlas, maka ini sebagai indikator bahwa di hati sedang ada penyakit. Ya. Orang yang ingin meraih kemuliaan, dia senang untuk selalu diingatkan dengan kalimat ikhlas. Ya. Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasi. Seorang hanya akan meraih ilmu, mendapatkan ilmu sesuai dengan keikhlasannya. Keikhlasan itu dibangun di atas 4
pilar utama. Atau indikator keikhlasan itu ada 4. Pilar utama keikhlasan ada 4. Dalam menuntut ilmu, kapan seseorang dikatakan dia tulus ikhlas dalam thalabul ilmi? Yang pertama kata beliau, tasyih, niatnya raf'ul jahli an nafsi. Niat pertama kita datang ke SDI untuk belajar ini tujuannya apa jemaah? Jadi ustadz. Untuk memperbaiki diri, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Ini poin yang pertama. Itu niatnya. Ya. Bukan untuk menghakimi orang lain. Bukan untuk pandai ya berdiskusi. Tapi niat pertamanya adalah bagaimana dia mampu menghilangkan berbagai kebodohan-kebodohan yang ada di dirinya. Karena yang mendominasi hidup kita adalah al-jahlu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ini poin yang pertama. Ya. Ilmu yang akan menghilangkan berbagai kebodohan dari kita. Ini yang pertama, niat. Yang kedua, setelah kita memiliki ilmu, ya kita ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain. Pertama ya keluarga kita. Ya, karib kerabat kita, tetangga kita, masyarakat kita. Yang ketiga, niatnya dalam menuntut ilmu, ihya'ul ilmi, ingin menghidupkan ilmu. Karena ilmu bila tidak dituntut akan hilang. Seiring dengan kematian para ulama. Sahih wala la? Nah, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung para ulama masih ada, para penuntut ilmu masih ada tempat kita belajar, maka bergegas untuk mencari ilmu tersebut. Dan yang keempat, niatnya dalam menuntut ilmu untuk apa? Untuk diamalkan. Ya, 4. Catat baik-baik. Ya. Yang pertama niatnya untuk apa? Menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Untuk kebaikan kita. Yang kedua, kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari yang lain. Setelah kita berilmu, ya, kita ingin menyampaikan kebaikan kepada yang lain. Yang ketiga, menghidupkan ilmu, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, apalagi zaman sekarang ini, masyarakat sangat membutuhkan ilmu. Ya. Krisis akidah, krisis ibadah, krisis akhlak, ya, lebih besar dari krisis ekonomi, kekurangan harta, betul nggak? Itu yang sangat dibutuhkan umat sekarang ini. Maka membutuhkan orang-orang yang memahami ilmu, mengajak mereka, mengajarkan pada mereka ilmu yang benar, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, untuk diamalkan. Fal ilmu syajarah, ilmu itu sebatang pohon yang rindang, wal amal thamarah, dan amalan adalah buahnya. Wa innama yuradul ilmu lil amal, ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Baik. Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh dan berjuang untuk mewujudkan keikhlasan dalam thalabul ilmi, dan juga mempertahankan keikhlasan itu. Karena ikhlas di mana tempatnya? Niat itu di mana tempatnya? Di hati. Di hati itu selalu berubah-ubah. Sahih? Naam, yataqallab. Berubah-ubah. Naam. Oleh karena itu, bahada? Nah, lesa. Ba'da qalil, isbiru. Naam. Nah, oleh itu jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Barang siapa yang menyia-nyiakan ikhlas, meninggalkan keikhlasan, fatahu ilmun katsir, akan kehilangan ilmu yang banyak, wa khairun wafir, dan juga kebaikan yang banyak. Nah, karena amalannya yakunu haba' manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah jamaah sekalian rahimakumullah. Para ulama salaf dahulu
mereka orang-orang yang tulus dalam menuntut ilmu, maka Allah angkat derajat mereka. Kendati demikian, mereka tidak berkuar-kuar, saya telah ikhlas, enggak. Ya. Karena keikhlasan itu bukan dalam ucapan lisan. Antum ikhlas antum ilmu sini, ikhlas Ustaz. Nah, itu belum tentu ikhlas. Ya. Ikhlas membutuhkan apa? Membutuhkan pembuktian. Ya. Baik. Sampai-sampai Imam Ahmad dan Hisham Ad-Dastawai mengatakan, wallahi ma astati an aqul inni dhahabtu yawman atlubul hadits uridu bihi wajh Allah. Saya enggak bisa, demi Allah. Saya enggak bisa mengucapkan, mengatakan bahwa saya pergi suatu hari menuntut hadis, mempelajari hadis, uridu bihi wajh Allah, menginginkan wajah Allah itu ikhlas. Apakah beliau tidak ikhlas? Tidak. Tidak demikian maksudnya. Beliau adalah orang yang ikhlas, tapi mereka adalah orang-orang yang sangat tawadhu, ya, tidak berkuar-kuar, tidak berusaha untuk tazkiyah diri mereka masing-masing. Kendati mereka ada yang ikhlas. Imam Ahmad, siapa yang meragukan tentang keikhlasannya sampai Allah mengangkat derajatnya menjadikan imam ahli sunnah, ya. Yang keteguhan beliau, kesungguhan beliau, ketabahan beliau, keistiqomahan dalam memegang prinsip agama dan akidah. Kendati demikian beliau mengatakan, hal talabtal ilma lillah? Wahai Imam Ahmad, apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Apa kata beliau? Lillah, karena Allah. Aziz, ini perkara yang sulit, yang berat. Lakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtu. Tapi sesuatu yang tanamkan ya diriku, ada kecintaan, keinginan untuk menuntutnya, maka saya mencarinya. Ini bentuk tawadhu beliau. Maka Allah angkat derajat mereka. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Ya. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Talibul ilmi dan tidak kenal Imam Ahmad? Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah. Kenapa Allah jadikan mereka sebagai tokoh dalam keilmuan, tokoh dalam kebaikan, imam, panutan? Rafa'ahumullah bi ikhlasihim wa tawadhu'ihim. Baik. Oleh karena itu, ikhlas membutuhkan perjuangan. Sampai kapan? Terus menerus. Imam Sufyan Al-Thawri mengatakan, ma'aladtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang susah, sulit, ya, yang berat untuk selalu saya pertahankan, ya, yang saya pertahankan terhadap diri saya. Tidak ada sesuatu yang paling sulit, yang paling berat, ya, untuk selalu saya pertahankan, saya perbaiki, gitu ya, selain dari apa? Niat saya. Kenapa? Li'annaha tataqallab. Niat itu selalu berubah-ubah. Betul jemaah? Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri min a'immatil hadis, seangkatan Imam Mubarak dan imam yang lainnya, nah, beliau mengatakan demikian. Lalu bagaimana dengan kita jemaah di zaman sekarang ini? Ya, begitu banyak hal-hal yang menodai keikhlasan kita, betul? Saya walala. Nah, panahnu ahwat ma nakun, kita lebih membutuhkan pertolongan Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Sulaiman Al-Hashimi mengatakan, "Rubbama uhadditsu bi haditsin wahid wa li niyyah. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati. Fa idza al-haditsul wahid yahtaju ila niyyat." Kata beliau, boleh jadi terkadang saya menyampaikan satu hadis wa li niyyah, saya memiliki niat. Tamam? Kemudian apabila saya menyebutkan sebagian dari hadis tersebut, taghayyarat niyati, berubah niatku. Baru satu hadis. Mungkin awalnya mulai niat, meriwayatkan ya satu hadis, niatnya tulus. Begitu mulai membaca sebagian ya potongan dari hadis, berubah niatnya. Fa idzal haditsul wahid ya. Sehingga kata beliau, satu hadis yang disampaikan membutuhkan niat, bukan satu niat saja, niat. Karena dia berubah-ubah. Maka membutuhkan perjuangan, ya ayyuhal ikhwah. Ini adalah perjuangan yang paling berat dalam hidup kita. Untuk mempertahankan keikhlasan. Baik, itu prinsip yang kedua. Yang ketiga,
yang terakhir pada kesempatan malam pertama ini adalah jam'u himmatin nafsi alaihi. Apa artinya himmah? Apa artinya himmah? Semangat, ya. Dia betul-betul mengumpulkan semua semangatnya, ya, iradahnya, dan segala yang dia miliki, potensi yang dia miliki, kemampuan, keahlian, ya, sarana. Nah, dia kumpulkan semua. Nah, untuk betul-betul apa? Untuk mendapatkan ilmu tadi. Waktunya, keahliannya, kecerdasannya, hartanya, himmah, ya, semangat yang tinggi. Karena ilmu suatu yang mulia, bukan suatu yang murahan. Maka tidak diraih kecuali orang yang memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi, raghbah qawiyah, azimah. Naam. Maka kata beliau, himmah aliyah tersebut, bagaimana kita bisa, ya, mengumpulkan segala potensi yang kita miliki agar kita memiliki semangat yang tinggi, semangat yang kuat untuk menuntut ilmu. Ada tiga cara. Dengan tiga cara. Yang pertama, al-hirs ala ma yanfa'. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hal yang bermanfaat. Ini yang pertama. Apabila seorang hamba diberi taufik oleh Allah untuk memiliki kesungguhan dalam mempelajari, meraih semua yang bermanfaat baginya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk mendapatkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, isti'anah billah. Jangan lupa mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihad. Jika Allah tidak menolong seorang hamba, seorang pemuda, maka apa yang terjadi? Ya, maka pertama yang akan menimpa diri adalah kesungguhan dia. Ya, ingat, sesungguh-sungguh apapun kita, sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, sekuat apapun kita, bila kita tidak memohon pertolongan pada Allah, nah, kesungguhan yang kita perlihatkan, ya, yang kita tampilkan, itulah yang pertama akan menjadi sebab kesengsaraan kita, kegagalan kita. Nah, dan yang ketiga, adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Jangan merasa lemah untuk sampai kepada tujuan yang ingin diraih. Terus bersemangat. La ta'jaz. Ya. Dan ini sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW dalam hadis, ya, yang sahih. Apa kata Nabi SAW? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ihris ala ma yanfa'u. Ini yang pertama. Bagaimana kita membangun himmah aliyah, semangat yang tinggi dalam diri kita? Yang pertama, sungguh-sungguh untuk meraih, mendapatkan semua yang bermanfaat. Tamam? Ini yang pertama. Yang kedua, isti'anah billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Mohon taufik, bimbingan dari Allah. Jangan sampai Allah serahkan kita pada diri kita sendiri. Apabila itu terjadi, kita akan binasa. Makanya di antara doa yang diucapkan, yang selalu kita ucapkan di pagi dan petang hari apa? Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfatai. Jangan lupa, kita lemah, sangat lemah. Ya, mohon pertolongan pada Allah. Kemudian setelah itu, jangan merasa lemah. Setelah kita bersungguh-sungguh mohon pertolongan pada Allah, ya, terus berusaha agar sampai kepada tujuan yang ingin dicapai tadi. Ya, karena Allah memberikan potensi kepada kita, masya Allah, kekuatan fisik, ya, kecerdasan akal, keahlian dalam membaca, keahlian dalam menulis, dalam berkomunikasi, dalam bertanya. Allah bukakan pintu itu kepada kita semua. Allah berikan. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa tidak dimaksimalkan? Jangan merasa nggak bisa, nggak bisa. Hilangkan kelemahan nggak bisa. Saya bisa bi'idznillah. Saya mampu bi'idznillah. Tamam?
Nah, tapi kalau nggak bisa, nggak bisa. Sampai kapan? Yes, selamanya tidak akan bisa. Tapi ucapkan bi'idznillah, saya mampu. Bi'idznillah, saya mampu. Itu yang harus menjadi kalimat ya, yang menanamkan nilai-nilai ya optimisme dalam kita mencari kebaikan. Nah, Imam Junaid mengatakan, "Ma talaba ahadun syai'an bi jiddin wa sidqin illa nalah. Fa in lam yanalhu kullahu nalahu ba'dha." Tidaklah seseorang mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan jujur kecuali dia akan meraihnya. Jika dia tidak meraih semuanya, maka dia akan mendapatkan sebagian. Baik. Nah, oleh karena itu jangan sampai ya semangat kita dan thalibul ilmi hanya seputar masalah apa? Himmatuhu hanya seputar masalah makanan, pakaian, minuman gitu ya. Jadi yang terbesit dalam pikiran dia, yang selalu hadir dalam benak pikiran dia, bagaimana makanan yang lezat, ya, penampilan yang luks gitu ya. Kemudian makanan, minuman, semuanya serba ya lezat semua. Itu yang menjadi pikiran dia. Jadi selama di sini hanya dia berusaha bagaimana penggemukan, gitu ya. Nah, terus dia ingin bertambah berkah. Berkah itu kan ziyadah, gitu ya. Berkah fil wazn. Nah, tambah timbangannya, tambah berat timbangannya, tapi semakin picik pikirannya. Enggak berkembang. Kenapa? Karena banyak makan, banyak minum. Itu menambah penggemukan badan, tapi menambah mengkerdilkan otak pikiran. Ya. Saudara. Naam, itu termasuk yang membuat malas. Termasuk sesuatu yang banyak membuat kita banyak tidur. Malas karena kekenyangan. Ya. Maka makan sesuai dengan kebutuhan. Minum sesuai dengan kebutuhan. Tamam? Ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan sini ya hanya kesempatan hanya untuk makan minum ya. Kasihan ya. Baik. Bagaimana himmah para ulama dahulunya? Ya, sampai-sampai Imam Ahmad. Jadi subhanallah, kenapa Imam Ahmad sampai yang menjadi imam ahli sunnah seperti itu? Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba begitu terjadi, tidak. Dari awal, bahkan beliau masih kecil. Ya. Apa disebutkan dalam biografi beliau? Imam Ahmad bin Hanbal, huwa fi shibah, masih kecil. Ya. Rubbama arada al-khurq qabla al-fajr ila hilaqi syuyukh. Subhanallah. Terkadang beliau ingin keluar menghadiri, mendatangi majlis para ulama sebelum fajar, sebelum terbit fajar. Beliau masih kecil. Sekarang para tulabul ilmi banyak yang kebablasan, ketiduran sampai tidak bisa sholat berjamaah subuh. Saya walala. Kemudian ingin menjadi seperti Imam Ahmad. Syattani. Farq baina ats-tsara was-suraya. Bagaikan langit dan bumi. Itu namanya berangan-angan. Berkhayal. Ya. Imam Ahmad. Ini satu dari potret kehidupan beliau. Sehingga uminya, ibunya, saking kasihan sama beliau, masih kecil anak ini. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Sampai nanti setelah azan baru kamu pergi. Ya Allah. Lihat. Di sini juga pembelajaran bagi kita bagaimana peran seorang ibu. Walidah yang murabbiyah. Bagaimana dengan zaman sekarang ini? Ya. Ini. Jadi, ikhwani, bagaimana juga Imam Syafi'i yang dididik oleh uminya seorang ibu yang cerdas, ya.
orang yang salihah. Nah, ini salah satu dari bukti bagaimana peran seorang ibu dalam mendidik anaknya. Nah, subhanallah. Kalau kita, nah, kita aja malas kadang untuk bangun subuh untuk sholat saja dulu. Apalagi hadir majelis ilmu. Untuk sholat subuh saja, kita malas. Para tulab ilmi banyak yang terlambat. Ya mudah-mudahan istiqomah sampai akhir ya. Mudah-mudahan jumlah seperti ini terus Masya Allah ya, penuh Masjid Ar-Rahmah ya. Ini jangan-jangan karena diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan, mudah-mudahan nanti juga ya mau diwajibkan karena semua sudah mengagungkan ilmu. Sahih. Nah, sahih wala la? Insyaallah. Jadi dia merasa bahwa dia sangat butuh kepada ilmu. Ya. Taib. Ista'inu billah jemaah. Jaga syariat Allah. Jaga kewajiban kepada Allah, terutama salat. Allah akan mudahkan urusan kita, ya. Nah, jangan sampai bergadang. Dari sekarang diingatkan, jangan sampai bergadang. Jangan sampai digunakan ini untuk yang merusak hati dan jiwa kita, menghalang kita dari taat kepada Allah. Ini nikmat yang harus kita syukuri, digunakan dalam kebaikan. Bijak menggunakan media sosial ya, atau sosial media, dan juga ya gadget dengan berbagai ya jenis dan berbagai jenis zaman sekarang ini. Taib Imam Khatib Al-Baghdadi, Taribun Al-Khatib Baghdadi, insyaallah ya. Tulisan beliau dalam ilmu hadis ya. Sahih Bukhari, ya Allah, berapa ribu Ustaz? Hadis Sahih Bukhari Ustaz? 8 ribuan. 8 ribuan jemaah. Beliau mengkhatamkan Sahih Bukhari bersama syekhnya Ismail Al-Hiri dalam berapa majelis? 80 majelis? Fi 3 majelis. 3 majelis. 3 pertemuan dengan syekhnya Ismail Al-Hiri mengkhatamkan Sahih Bukhari. Kemarin pernah majelis sama di sini Sahih Bukhari berapa hari? Hampir 2 pekan. Yang bacanya berapa orang? Lebih 5 orang yang membaca. Ini beliau Khatib Al-Baghdadi bersama syekhnya Ismail Al-Hiri. 3 majelis. Hanya 3 pertemuan. Ya. 3 pertemuan. Lihat, ithnani minha, 2 pertemuan dalam 2 malam. Min salatil maghrib ila salatil fajr. Allahu akbar. Ini betul-betul bergadang yang yanfa'uhu. Bukan bergadang ya dalam menggunakan media sosial. Alhamdulillah mereka hidup tidak ada media-media sosial, tidak ada HP dan macam-macam. Subhanallah, 2 malam berturut-turut min salatil maghrib sampai salati fajar. Allahu akbar. Malam ketiganya atau hari ketiga min dhahwatin nahar, waktu duha, ila salatil maghrib. Tamam? Setelah salatil maghrib lanjutkan lagi sampai tulu'il fajar. Allahu akbar. 3 pertemuan dengan Syekh. 3 kali pertemuan selesai membaca Sahih Bukhari. Allah. Kata Imam Adz-Dzahabi, wa hadha syai'un la a'lamu ahadan fi zamanina yastati'u. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, mengomentari, ini sesuatu yang tidak seorang pun saya ketahui, kata Imam Adz-Dzahabi. Ta'rifuna Imam Adz-Dzahabi. Ya. Bagaimana beliau aimatul hadis dan juga ya menguasai terhadap kitab-kitab hadis. Ya. Saya tidak mengetahui ada seorang di zaman saya ini, zaman kita ini mampu melakukan seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Allahu akbar, lil himmah ya jamaah. Bil himma nasil al qimmah, alaysa kadhalik? Wala la? Naam. Bil himma nasil al qimmah ya jamaah. Naam. Dan ini pembelajaran bagi kita semua ya. Makanya ilmu la yustata' bi rahatil jism ya. Tayyib. Imam Abu Muhammad bin At-Tabani, naam, Ibnu At-Taban. Pertama, ya, beliau menuntut ilmu
Awal perjalanan menuntut ilmu, yadrusul laila kullah. Semalam suntuk itu belajar, membaca. Kemudian ketahuan sama uminya. Kasihan uminya, ini anak kok enggak tidur-tidur gitu ya. Kasihan. Ya. Lalu uminya melarang dia. Anil qira'ah bil, jangan baca di malam hari. Udah, malam hari matikan lampu, tidur. Apa yang beliau lakukan? Ya'khudul misbah. Beliau ambil lampu, wa yaj'aluhu tahta al-jafnah, syai'an min al-aniyah al-'azimah. Jadi lampu tersebut beliau letakkan di bawah apa itu? Jafnah itu. Aniyah kabira. Sebentuk tudung yang apa namanya itu? Hah? Bukan bejana, bejana malah ada, kalau bejana malah nggak ada rongganya, maka lampu pasti akan mati. Tapi ya ada penutup, ya. Bejana yang lebih besar, masih ada rongga, ya ada udara situ sehingga membuat lampu tidak mati. Tapi mengurangi cahayanya, tidak terlihat langsung cahaya tadi. Ya, tidak terlihat bahwa lampu masih menyala. Kenapa dia lakukan? Kenapa? Agar tidak ketahuan sama uminya, sama ibunya. Karena kalau ketahuan sama ibunya akan dilarang. Udah tidur, ini waktu tidur bukan waktu baca lagi. Subhanallah. Begitu dia, ya. Kemudian dia pura-pura tidur. Ada nggak sebagian mahasiswa di kamar bukan gondeng gitu, dia pura-pura tidur juga, tapi bukan baca kitab, baca HP. Ya lain, mungkin lihat buka apa ya, main game atau yang lainnya gitu ya. Lagi nonton apa nggak tahu gitu ya. Nah, ada juga pura-pura tidur juga. Nah, lampu udah mati semua. Dia pura-pura tidur, ternyata masih ya bergadang. Ini dia pura-pura tidur, tapi untuk tujuan yang apa? Ya ingin, ya bagaimana caranya biar tidak ketahuan sama ibunya. Nah, agar dia melanjutkan membaca tadi. Wa idza raqadat akhadha al-misbah wa aqbala ad-dars. Apabila ibunya telah tidur, uminya telah tidur, dia ambil lampu tadi, dia keluarkan lampu tadi, kemudian dia membaca Allahu akbar. Subhanallah ya jamaah. Ini baru 2-3 potret di kehidupan salafus saleh, bagaimana mereka betul belajar ya. Dengan demikian ya kita mendapatkan, ya Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang diberkahi hidupnya. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, ya fisik boleh melemah, tapi semangat terus membara gitu ya. Saya udah jemaah. 6. Rambut boleh beruban, tapi semangat tidak boleh berubah. Saya umur boleh bertambah, tapi akhlak, kesungguhan, tutur kata yang mulia, semangat tidak boleh berubah. Saya ulala. Naam. Wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Ya. Uban yang ada di kepala, ya, bukanlah uban yang ada yang memutih ya semangat seseorang. Jadi umur boleh bertambah, fisik boleh melemah, tapi semangat tidak boleh melemah. Saya jemaah. Jadi yang tua itu bukan yang telah beruban. Yang tua yang semangatnya menua dan melemah, kendati dia masih ya seorang pemuda. Sekarang ini banyak enggak pemuda yang telah menua? Tapi sedikit, ya sedikit yang tua masih ya semangatnya masih muda. Banyak yang umurnya muda tapi semangatnya telah menua. Betul? Semangatnya telah berubah. Ambatnya telah memutih. Mudah-mudahan di sini ya semangatnya sesuai dengan umurnya dan terus seperti itu ya. Nah, jemaah, saya ulala sahih. Kalau sahih alhamdulillah selesai pembahasan kita. Ya. Kalau antum menjawab tadi tidak sahih, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, kesimpulannya apa? Pertama, untuk mendapatkan ilmu kita wajib mengagungkan ilmu. Tamam? Mengagungkan ilmu
Yang pertama, bersihkan hati dan jiwa kita dari syubhat dan syahwat. Yang kedua, ikhlaskan niat. Nah, menuntut ilmu. Yang ketiga, semangat, pertahankan semangat, ya. Himmah aliyah, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Ihrisu ala ma yanfa'ukum wasta'inu billah. Sebagaimana kata Nabi SAW, mari kita bersungguh-sungguh bersemangat untuk mendapatkan, menuntut semua yang bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian terus, ya, bersungguh-sungguh, jangan merasa lemah, karena Allah telah memberikan berbagai kelebihan, berbagai, ya, potensi, berbagai talenta yang kita miliki, keahlian, semangat dan kekuatan fisik, maka mari kita manfaatkan untuk kebaikan kita semua. Demikian, ya ikhwah, tidak ada, ya, soal wa jawab, tidak ada pertanyaan yang perlu dijawab karena telah jelas semua, telah terjawab semua, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari yang pertama ini dalam rangka daurah ta'siliyah ini membuka pintu kebaikan bagi kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang semakin bersemangat dan orang-orang yang berusaha untuk selalu, ya, menjaga hatinya demi ilmu dan demi kebeningan hati dan kebaikan kita semua dunia dan akhirat. Demikian, wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.